Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sampai tua sahabat. Selamat datang kembali di channel yang menemani Bapak Ibu semua dengan ilmu yang ringan, menyejukkan, dan tentu saja bermanfaat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, penuh semangat, dan tetap tersenyum meskipun rambut mulai memutih ya. Pernah nggak, Bapak Ibu, merasa tubuh jadi sering kesemutan? Tangan tiba-tiba lemas? Atau sulit mengingat sesuatu padahal dulu hafal luar kepala? Banyak orang bilang, itu MAH biasa, namanya juga faktor U. Tapi hati-hati, bisa jadi itu bukan cuma penuaan biasa, tapi gejala awal dari penyakit saraf kronis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, jangan lupa untuk like videonya, share ke grup keluarga atau teman lansia, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Tulis juga sholawat di komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, supaya berkahnya ngalir terus, dunia akhirat. Amin. Sistem saraf adalah jaringan listrik tubuh kita. Dari mengangkat tangan, mengingat nama cucu, sampai mengatur detak jantung, semuanya dikendalikan oleh saraf. Tapi sayangnya, saat saraf mulai rusak, gejalanya sering dianggap hal sepele. Kesemutan, kebas, cepat lelah, atau gemetar sering dikira cuma karena usia. Padahal jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit saraf kronis seperti neuropati perifer, Parkinson, bahkan Alzheimer. 1. Kesemutan dan kebas yang berulang. Pak Mahfud, 66 tahun, dulunya pedagang sayur yang gesit. Tiap pagi ia keliling kampung naik sepeda motor, antar pesanan pelanggan. Tapi belakangan ini, ada hal aneh yang ia rasakan. Kakinya sering kesemutan saat bangun tidur. Awalnya ia pikir karena posisi tidur yang salah. Tapi lama-lama, kesemutan itu muncul saat duduk terlalu lama, berdiri sebentar, bahkan saat berjalan. Kadang bukan cuma kesemutan, tapi seperti ada sensasi ditusuk-tusuk atau mati rasa di jari-jari kaki. Sobat lansia yang kami hormati, kesemutan itu wajar kalau cuma sesekali. Tapi kalau sering datang tanpa sebab yang jelas, dan terjadi hampir setiap hari, itu bisa jadi tanda awal kerusakan saraf tepi, atau yang biasa disebut neuropati perifer. Neuropati ini adalah kondisi ketika saraf yang berada di luar otak dan tulang belakang, saraf perifer, mengalami gangguan. Akibatnya, sinyal dari otak tidak sampai ke ujung tubuh dengan baik. Tubuh jadi sulit membedakan mana panas, mana dingin, mana sentuhan, dan akhirnya, lama-lama bisa mati rasa. Apa penyebabnya? Ada beberapa penyebab umum dari gejala ini. 1. Diabetes mellitus, gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan saraf. 2. Defisiensi vitamin B, terutama B1, B6, dan B12, nutrisi penting untuk regenerasi saraf. 3. Kebiasaan duduk terlalu lama atau salah postur, menekan aliran darah ke saraf tertentu. 4. Efek samping obat tertentu. 5. Riwayat cedera atau operasi yang mempengaruhi jalur saraf. Pak Mahfud sendiri ternyata sudah bertahun-tahun mengidap diabetes, namun tidak pernah serius mengatur pola makan dan obat. Tanda-tanda yang perlu diawasi. Kesemutan yang makin sering dan menjalar ke tangan atau kaki. Sensasi, seperti terbakar, atau ditusuk di ujung jari. Kebas atau mati rasa, terutama di malam hari. Rasa seperti pakai kaos kaki pelindung tangan padahal tidak. Refleks menurun, seperti tak cepat merespons saat menyentuh benda panas. Nasihat dan tindakan yang bisa dilakukan. 1. Periksa kadar gula darah secara rutin, terutama jika punya riwayat keluarga diabetes. 2. Konsumsi makanan tinggi vitamin B kompleks, seperti ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayur hijau. 3. Lakukan peregangan ringan setiap hari, terutama jika duduk lama. 4. Jangan abaikan gejala, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang pemulihannya. 5. Konsultasi ke dokter saraf jika kesemutan makin intens atau menyebabkan kesulitan berjalan. Kata spesialis saraf di RSUD Surakarta, kesemutan berulang bukan gejala biasa. Itu alarm dari tubuh kalau sistem saraf sedang tidak baik-baik saja. Dan pesan dari Mbah Yatno, sesepuh kampung saya, kalau kabel rumahmu konslet, cepat-cepat kau panggil tukang. Tapi kalau kabel tubuhmu kesetrum tiap hari, masa kau diam saja? Jadi Bapak Ibu, jangan anggap enteng kesemutan dan kebas yang sering datang. Bisa jadi itu sinyal tubuh bahwa saraf kita sedang lemah, dan butuh perhatian. Karena mencegah lebih baik daripada menyesal. 2. Otot melemah dan mudah lelah. Bu Yati, 65 tahun,
Dulunya aktif mengajar mengaji dan berkebun. Tapi sekarang, bahkan untuk membuka tutup botol pun terasa berat. Tangannya lemas, kakinya mudah gemetaran, dan setiap beraktivitas sedikit saja, beliau sudah kelelahan. Awalnya ia mengira, mungkin ini memang karena usia. Tapi setelah diperiksa, ternyata Bu Yati mengalami penurunan fungsi saraf motorik, yang membuat ototnya melemah meski ia tidak sakit apa-apa. Sahabat lansia yang kami cintai, banyak yang mengira kalau tubuh lemas dan otot cepat lelah itu karena kurang makan atau kurang tidur. Tapi faktanya, itu bisa jadi tanda bahwa saraf yang mengatur gerakan kita sudah mulai terganggu. Saraf motorik adalah bagian dari sistem saraf yang mengirim sinyal dari otak ke otot untuk bergerak. Ketika saraf ini rusak, otot tidak mendapat perintah yang tepat, sehingga terasa lemas dan tidak bertenaga. Gejala yang sering muncul, tangan sulit menggenggam benda, kaki terasa berat saat naik tangga, gampang jatuh saat berjalan pelan, sulit mengangkat tangan ke atas kepala, tubuh cepat lelah padahal tidak banyak aktivitas. Pak Syamsuddin, 70 tahun, bahkan pernah terjatuh saat berdiri dari posisi jongkok karena kakinya tidak nurut. Setelah diperiksa, ternyata saraf motoriknya melemah karena kurang gerak dan defisiensi vitamin B12. Penyebab umum otot melemah akibat saraf. 1. Kerusakan saraf motorik akibat penuaan. 2. Penyakit seperti amyotrophic lateral sclerosis, ALS. 3. Neuropati akibat diabetes atau kolesterol tinggi. 4. Kekurangan vitamin dan mineral penting. 5. Efek samping obat atau cedera saraf. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala ini? 1. Latihan ringan secara rutin, seperti jalan pagi, senam lansia, atau latihan peregangan di rumah. 2. Perbanyak konsumsi protein dan vitamin B kompleks untuk memperbaiki kerja saraf dan otot. 3. Minum air cukup dan hindari dehidrasi, karena otot bisa cepat lelah tanpa cairan yang cukup. 4. Jangan duduk terlalu lama. Usahakan bergerak setiap 30 menit meskipun hanya sekadar berdiri. 5. Periksa ke dokter saraf jika lemas terjadi terus-menerus dan tanpa sebab yang jelas. Nasihat para ahli sesepuh. Dokter spesialis dari Yogyakarta mengatakan, kelemahan otot yang tidak disebabkan oleh penyakit lain harus segera diperiksa. Saraf motorik yang rusak dapat memperburuk kualitas hidup jika dibiarkan. Sementara itu, Mbah Karti di dusun saya sering berkata, tubuh ini kayak anak kecil, kalau nggak dikasih kerja, dia mogok. Jadi, Bapak Ibu yang tercinta, jika mulai merasa tubuh sering lemas dan otot melemah, jangan hanya menyalahkan usia. Bisa jadi saraf kita sedang menjerit minta perhatian. Yuk rawat tubuh dan gerakan otot kita setiap hari. Karena gerakan adalah doa tubuh agar tetap hidup dan sehat. 3. Tremor atau gerakan tak terkontrol. Pak Didi, 70 tahun, dulunya senang membuat teh manis untuk istrinya setiap pagi. Tapi belakangan ini, beliau mulai kesulitan. Tangan kanannya bergetar saat memegang teko. Awalnya dikira lemas karena belum sarapan. Tapi getaran itu terus muncul. Bahkan saat sedang istirahat. Beliau bertanya ke anaknya, "Aku ini kenapa ya? Kayak orang gemeteran terus." Setelah periksa ke dokter, Pak Didi didiagnosis mengalami tremor esensial yang bisa menjadi gejala awal penyakit Parkinson. Sobat lansia yang kami cintai, tremor atau getaran ringan di tangan seringkali dianggap biasa. Banyak orang bilang, wajarlah, usia tua. Tapi jika tremor muncul terus-menerus, apalagi tanpa sebab yang jelas, itu bisa jadi tanda awal kerusakan saraf pusat. Tremor adalah gerakan ritmis, tidak disengaja, yang terjadi di bagian tubuh tertentu, paling sering di tangan, kepala, atau kaki. Kondisi ini bisa disebabkan oleh gangguan pada otak kecil, cerebellum, bagian yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan. Jenis-jenis tremor yang sering terjadi pada lansia. 1. Tremor esensial, muncul saat melakukan aktivitas seperti menulis, makan, atau menuang. 2. Tremor Parkinson, muncul saat tubuh dalam keadaan istirahat. 3. Tremor akibat pengobatan atau stres. 4. Tremor ortostatik, muncul saat berdiri, hilang saat duduk. Bu Jumirah, 67 tahun, sempat malu karena tangannya gemetar saat mengambil uang di pasar. Padahal beliau tidak merasa gugup atau lelah. Tremor ini membuat aktivitas hariannya terganggu. Ciri-ciri tremor yang perlu diwaspadai. Tangan gemetar saat memegang benda, kesulitan menulis atau memegang sendok, getaran makin parah saat lelah, cemas, atau lapar, tidak bisa mengendalikan gerakan kecil, getaran tidak hilang meski tubuh sudah istirahat.
Penyebab umum tremor, gangguan saraf pusat, seperti Parkinson atau stroke kecil. Riwayat keluarga, faktor genetik, efek samping obat-obatan tertentu, konsumsi kafein atau rokok berlebihan, gangguan metabolik seperti hipertiroidisme. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Konsultasi dengan dokter saraf untuk diagnosis pasti. 2. Terapi fisik untuk melatih otot dan koordinasi. 3. Kurangi kafein, rokok, dan stres. 4. Gunakan alat bantu seperti sendok khusus anti getar. 5. Latihan pernapasan dan relaksasi untuk meredakan kecemasan. Nasihat ahli sesepuh, dokter neurolog senior, mengatakan, tremor bukan cuma gejala usia, tapi alarm dari otak yang minta perhatian. Semakin cepat dikenali, semakin mudah ditangani. Dan kata Mbah Wardi, tangan gemetar itu bukan malu, tapi pertanda kita harus mulai sayang sama diri. Bapak Ibu yang kami hormati, jangan abaikan getaran kecil di tangan atau tubuh. Bisa jadi itu bukan gugup atau lelah biasa, tapi sinyal dari sistem saraf yang sedang terganggu. Ingat, tubuh selalu bicara, tinggal kita mau mendengar atau tidak. 4. Sering lupa dan bingung. Bu Rohani, 69 tahun, dikenal sebagai orang yang cermat dan rajin. Dulu, beliau hafal jadwal pengajian, ulang tahun cucu, sampai nomor rekening warung sebelah. Tapi akhir-akhir ini, beliau sering lupa hal-hal sederhana. Lupa naruh kunci, lupa apakah sudah makan atau belum, bahkan kadang lupa nama tetangga lama. Keluarganya menganggap itu wajar. Namanya juga sudah sepuh, ya pasti suka lupa, kata anaknya. Tapi Bu Rohani mulai merasa terganggu. Ia takut, bingung. Kadang saat sedang bicara, beliau lupa apa yang baru saja ia ucapkan. Sahabat lansia yang kami cintai, lupa adalah hal yang wajar jika terjadi sesekali. Tapi jika semakin sering, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kita harus mulai waspada. Bisa jadi itu adalah tanda awal penurunan fungsi kognitif, atau yang biasa disebut sebagai mild cognitive impairment, MCI, gejala awal demensia atau Alzheimer. Apa itu demensia dan Alzheimer? Demensia bukan nama penyakit, tapi istilah umum untuk kumpulan gejala yang berkaitan dengan penurunan kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum. Dimulai dari lupa hal-hal kecil, bingung arah jalan, sulit mengatur jadwal, hingga akhirnya tidak mengenali keluarga sendiri. Ciri-ciri lupa yang tidak normal, sering lupa nama orang yang dikenal baik, mengulang pertanyaan yang sama dalam waktu singkat, lupa jalan pulang dari tempat yang biasa dikunjungi, bingung menyusun kalimat atau kehilangan kata saat berbicara, tidak bisa mengikuti percakapan panjang, kesulitan mengikuti petunjuk sederhana. Pak Amir, 71 tahun, pernah nyasar ke kecamatan sebelah saat pergi ke pasar. Padahal sejak muda, beliau hafal jalan luar kepala. Setelah pemeriksaan, beliau dinyatakan mengalami gejala awal Alzheimer. Penyebab penurunan daya ingat, 1. Penuaan alami, gaya hidup tidak sehat. 2. Kurangnya stimulasi otak, jarang membaca, belajar, atau bersosialisasi. 3. Kurang tidur berkualitas. 4. Kurang gerak dan aktivitas fisik. 5. Gangguan peredaran darah otak, akibat tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi. Bagaimana cara mencegah dan memperlambatnya? 1. Rutin membaca, menulis, atau main teka-teki silang. 2. Lakukan aktivitas baru, belajar bahasa, bermain musik, memasak resep baru. 3. Rajin bersosialisasi, ikut pengajian atau senam lansia. 4. Tidur cukup dan kurangi stres. 5. Periksa kesehatan otak secara rutin, terutama jika memiliki riwayat keluarga demensia. Nasihat dari ahli dan sesepuh, dokter spesialis, menyampaikan, semakin aktif otak digunakan, semakin lambat ia menua. Pikiran itu seperti pisau, harus diasah agar tetap tajam. Sedangkan Mbah Rini, sahabat Bu Rohani, bilang, kalau otak nggak diajak ngobrol dan mikir, ya dia ngambek, nanti pelupa beneran. Jadi, Bapak Ibu, lupa yang terjadi terus-menerus dan disertai kebingungan bukan hal sepele. Jangan tunggu lupa nama anak atau cucu baru periksa. Rawat otak kita seperti kita rawat mata, telinga, dan hati. Karena ingat adalah bagian dari harga diri kita. 5. Nyeri menjalar tanpa cedera. Pak Darman, 68 tahun, pensiunan sopir yang dulu kuat duduk 8 jam non-stop menyetir antar kota.
Tapi sekarang, hanya mengangkat galon air saja ia merasa nyeri. Awalnya ia kira pegal biasa, mungkin karena kecapean. Tapi lama-lama, rasa nyeri itu menjalar, dari leher ke bahu, lalu turun ke lengan hingga jari. Kadang di kaki juga muncul rasa seperti tertarik atau ditusuk. Padahal beliau tidak jatuh, tidak terbentur, dan tidak angkat beban berat. Apa penyebabnya? Sahabat lansia yang kami hormati, nyeri yang menjalar tanpa sebab yang jelas sering dianggap pegal-pegal biasa. Tapi sebenarnya, ini bisa menjadi gejala dari saraf kejepit atau gangguan lain pada tulang belakang dan sistem saraf tepi. Apa itu saraf kejepit? Saraf kejepit atau herniated nucleus pulposus, HNP, terjadi saat bantalan tulang belakang bergeser dan menekan saraf. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri yang menjalar, kebas, dan kelemahan pada bagian tubuh tertentu, tergantung lokasi saraf yang terganggu. Jika saraf di leher terjepit, nyeri bisa menjalar ke lengan dan jari. Jika yang terjepit di punggung bawah, maka rasa sakit menjalar ke bokong, paha, hingga kaki. Dan ini seringkali tidak disertai cedera fisik yang jelas. Gejala yang perlu diwaspadai. Nyeri menjalar dari satu titik ke area tubuh lain. Rasa panas, terbakar, atau seperti tersetrum di sepanjang saraf. Kebas atau mati rasa di tangan atau kaki. Lemah otot di area yang terkena. Nyeri yang memburuk saat batuk, bersin, atau bergerak. Bu Nani, 66 tahun, pernah merasa kesemutan dan nyeri dari bokong ke tumit setiap kali berdiri terlalu lama. Dokter memvonisnya mengalami saraf terjepit di tulang belakang bawah. Penyebab umum nyeri saraf tanpa cedera. 1. Penuaan alami dan degenerasi bantalan tulang belakang. 2. Aktivitas duduk terlalu lama atau salah posisi. 3. Kurangnya olahraga atau peregangan tubuh. 4. Kelebihan berat badan yang menekan tulang belakang. 5. Kekurangan vitamin neuroprotektif, seperti vitamin B1, B6, B12. Bagaimana cara mengatasi atau mengurangi risikonya? 1. Jangan duduk terlalu lama, berdiri dan peregangan setiap 30 menit. 2. Gunakan bantal penyangga leher gelumbar saat duduk lama. 3. Latihan ringan seperti senam tulang belakang, yoga lansia, atau jalan pagi. 4. Jaga berat badan tetap ideal. 5. Minum suplemen vitamin B kompleks sesuai anjuran dokter. 6. Periksa ke dokter jika nyeri menetap lebih dari 2 minggu. Nasihat dari ahli dan sesepuh. Seorang dokter menyampaikan, nyeri saraf menjalar tanpa cedera adalah tanda sistem saraf sedang tertekan. Jangan tunggu sampai melemah, segera cari bantuan medis. Dan kata Mbah Suginem, kalau nyeri itu jalan-jalan dari pundak ujung tangan, jangan didiemin. Itu bukan pegal biasa, tapi sinyal dari tubuh. Jadi, Bapak Ibu, kalau merasa nyeri menjalar tanpa tahu sebabnya, jangan dianggap enteng. Itu bisa jadi tanda kerusakan saraf yang butuh perhatian lebih. Lebih cepat dikenali, lebih mudah disembuhkan. Ingat, nyeri adalah bahasa tubuh. Dengarkan, jangan diabaikan. Tips-tips praktis dari para ahli dan sesepuh. Cek gula darah dan kolesterol secara berkala. Konsumsi vitamin B kompleks dan makanan kaya omega 3. Rutin gerak, jangan terlalu sering duduk diam. Latih otak dengan hafalan, permainan ringan, dan ngobrol. Periksa ke dokter jika gejala menetap lebih dari seminggu. Bapak Ibu yang saya hormati, saraf adalah karunia yang harus dijaga. Jangan tunggu lumpuh atau kehilangan ingatan baru bertindak. Tulislah di komentar, insya Allah saya waspada dan peduli kesehatan saraf saya. Biar jadi niat bersama menjaga nikmat sehat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.